cucu, Mama cuap-cuap. Aduh, semoga anakku nanti kalau besar pas nonton ini nggak malu sama mamanya. Oh, kayaknya ini aib banget ya. Sekarang di video pertama ini kita mau bahas isu tentang apa? Make up. Makeup. Karena ini baru banget aku ngalamin pagi ini. Apa tuh? Nah, coba. Jadi aku kan dandan. Kalian pernah nggak sih kayak kita tuh pengen dandan gitu kayak, aduh biar aku lebih semangat aku tuh pengen dandan deh gitu loh. Kamu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih. Gini sebenarnya dulu tuh aku nggak suka dandan ya. Menurutku dandan itu super ribet. Karena hidupku aja udah ribet gitu, ngurusin suami, ngurusin anak, itu menurutku udah ribet. Dandan itu makin ribet. Tapi kalau aku dandan, aku tuh pasti foto. Relate nggak? Bener. Jadi kayak sih. Ribet tapi cinta gitu, suka. Kalau aku malah kayak kebalikan. Kalau aku orangnya tuh suka dandan. Karena aku kayak dulu tuh kayak dari dulu kayak centil gitu. Jadi aku suka. Sorry gimana? Centil. Pak Bobby. Oke, lanjut. Jadi tuh aku tuh centil banget. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku tuh harus dandan gitu. Walaupun dandannya tuh bukan dalam kata yang aku harus dandan menor, enggak sih. Tapi aku dandan karena aku pengen kelihatan lebih fresh dan aku jadi kayak semangat gitu loh. Aku tuh pernah sehari nggak dandan. Terus kayak lemes. Oh, mempengaruhi mood ya? Iya, aku tuh mood ya. Moody ya, moody. Apalagi kalau lagi. Lagi nggak ada jatah. Biasanya gitu sih. Nah terus kayak suamiku tuh pernah waktu itu masih zaman pacaran. Terus suamiku bilang, pacarku waktu itu bilang, kok kamu dandannya kayak gitu? Aku lebih suka dandan tuh yang natural aja lah, nggak usah pakai dandan kayak gitu. Hey, Hello. Hey. Itu sering disebut loh. Jadi laki-laki tuh gitu ngomongnya, aku tuh suka wanita yang natural. Aku tuh suka cantik alami. Menurut Ngana, cantik alami itu seperti apa? Iya, emang kalian nggak pernah mikir apa kalau artis-artis di luar sana kelihatan natural tapi sebenarnya dandan? Itu kejadian beberapa hari lalu. Jadi kan sama juga. kita lagi di jalan kan, naik mobil. Terus itu tuh ada orang kan, kita habis makan gitu, terus dia ngelihat ada orang yang pakai bulu matanya tuh semeter katanya. Buset. Jadi bulu matanya tuh panjang gitu. Hiperbola Pak, emang tuh bulu mata pas sapu ijuk Ya, sampai nyapu jalan gitu. Ya Anda tahu suami saya bagaimana. Bener juga. Terus dia bilang, Bu, tadi aku lihat itu ada cewek dandan bulu matanya semeter gitu. Terus saya nggak komen karena saya tahu dia suka Anya Geraldine. Saya bukain tuh Anya Geraldine. Lihat nih, Anya Geraldine itu tuh juga pakai bulu mata semeter juga. Iya. Duh, pada nggak ngerti sih sebenarnya. Tapi dia bilang beda. Ya lu nggak lihat langsung. Coba kalau lu lihat langsung ya begitu. Itu kan kamera, Bu. Semua bisa dibicarakan. Hei, cantik juga didukung dengan make up yang mumpuni tentunya. Saya suka sakit hati loh begini. Bapak nggak usah ikut campur ya. Gini. Sebenarnya yang bikin cewek malas dandan itu apa? Pertama mungkin karena ribet ya, karena dipikir dandan itu adalah dandan yang tebel, yang menor, yang kayak mohon maaf kayak artis yang kayak mau ini yang ngelentang ya, harus yang Syahrini ya? Kayak Syahrini. Iya, Syahrini sekarang juga udah mulai kalem ya. Dulu suami saya tuh suka banget sama Syahrini. Bulu mata semeter itu. Tuh, kayak itu aja bilang yang itu bulu matanya 1 meter. Sabar Bu, sabar, semua bisa bicarakan baik-baik. Heh, jadi saya ngegas. Nggak, itu yang pertama. Yang kedua, menurutku nih dari pengalamanku sebagai konselor banyak kan ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu dan mereka curhat tentang kehidupannya mereka gitu. Mereka bilang terlalu lelah untuk ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, masak dan lain-lain. Itu masih harus ditambah dengan dandan. Itu nggak mungkin menurut mereka. Itu nggak make sense gitu. Kita juga pernah ngalamin ya pas waktu itu kita punya anak, terus betapa susahnya, apalagi kayak aku dan Rizka kan juga kami nggak pakai asisten rumah tangga, jadi memang sih susah gitu loh. Tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya harusnya ya. Bener. Apa sih pentingnya make up ini gitu loh?
Nah itu ibu-ibu tuh curhat kayak gitu. Kan terus aku bilang, menurutku sih ya, setelah semakin dewasa dan sebenarnya kalau pada ngeluh kayak gitu sih, aku dulu masih bisa hidup normal. Artinya ada yang cerita tuh ibu-ibu, mandi aja susah gitu. Iya sih, dulu pup aja susah Bu. Nah, pup aja diikutin Bu. Nah, ini makanya ini nanti kapan-kapan kita bahas tentang kerja tim dalam rumah tangga. Penting banget. Jadi, nah itu dulu aku awal banget ngalamin karena LDR. Tapi setelah udah jadi sama suamiku, udah tinggal satu rumah lagi, pelan-pelan itu teratasi. Nah, kapan-kapan kita bagi-bagi tips soal itu ya kan? Tentunya jangan lupa selalu pantengin. Subscribe, like dan komen. Yes. Nah, mereka cerita kayak gitu, terus ya emang benar. Nah, aku pernah saranin ya, coba kamu mencintai dirimu sendiri, karena menurutku makeup ini tuh kayak bentuk kita menghargai diri kita sendiri nggak sih? Betul banget sih. Kayak sebenarnya nggak cuma makeup, tapi kayak perawatan diri kita itu tuh yang penting. Jadi kita self love bukan berarti, ada juga beberapa yang memang dia lebih prefer skincare daripada makeup, terserah. Tapi yang penting ini adalah bentuk self love ke diri kalian. Jadi kalian perhatian ke diri kalian sendiri gitu loh. Jadi biar kita bisa menghargai diri kita. Oh ternyata kita secantik ini loh gitu. Kalau kamu nggak menghargai dirimu sendiri, gimana orang lain tuh bisa kamu hargain? Karena representasi orang lain terhadap dirimu adalah representasi dirimu sendiri. Kalau bahasa cinta Bapak Anang itu, kita disuruh gini ya. Nah gini, kayak bicara tentang self love tadi ya. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak bisa mencintai diri kita sendiri, tangki cinta kita kan kosong. Bagaimana kita mengisi tangki cinta anak kita, suami kita? Perhatikan baik-baik, tangki loh. Omongan saya udah kayak orang bener belum? Iya. Sebenarnya saya bener orangnya. Katut Bu. Katut siapa? Anda. Tapi bener gak sih? Bener gak sih kadang suami tuh kayak kalau kita udah dandan cantik, ya namanya hidupnya cuma sama suami ya maksudnya. Nah kalau kita udah dandan cantik gini, terus dianya gak ada respon gitu, kesel gak sih? Kesel gak sih? Kayak iya bener tuh kata. Dandan gak dandan, gak diapa-apain. Iya, gak diapa-apain apaan ya? Jadi itu kadang-kadang tuh kita tuh udah kayak berusaha rambutnya udah dicatok kan, terus bikin kering ya padahal ya Bu. Iya, terus udah gitu kita udah wangi, udah dandan gitu. Tapi kadang-kadang tuh sama suami tuh malah diomong gini gak sih? Ngapain sih? Emang mau kemana? Kesel gak sih? Kayak iya bener. Tapi kalau nggak dandan, udah mandi, ditanya lagi, emang kamu udah mandi? Kok pucet sih? Relate nggak? Banget. Nah, itu dia yang mau kita kita tekankan ini loh Bu, para suami, please tolong puji kami. Paling enggak itu adalah ngenes banget ya. Enggak paling enggak video ini nanti dilihat sama suami kita. Padahal mereka ada di sini. Mereka ya, tujuannya begitu sih, pahami, supaya mereka dengar, pahami dan resapi gitu. Nah buat kalian ibu-ibu atau biasanya yang malas dandan itu ibu-ibu ya, karena kan hormon segala macam. Nah kalau misalnya kalian ibu-ibu terus kalian ngerasa kayak gitu, coba kenali dulu diri kalian, terus habis itu resapi tangki cinta kalian buat kalian sendiri itu seperti apa. Betul banget. Gitu. Baru nanti setelah itu kalian mau perawatan apa. Perawatan tuh nggak harus selalu yang kayak begitu ya, dan dandan pun nggak selalu harus yang heboh gini ini heboh. Iya, kan kadang kita kebutuhan konten Bu. Iya ini heboh. Iya. Biasanya tuh kalau mau pergi ke kantor, at least pakai gincu atau pakai alis lah, itu paling. Tapi mau tanya deh, banyak banget teman-temanku yang kayak cuman ibu rumah tangga ya, emang full di rumah. Aku dandan buat apa? Kalau dandan keluar rumah itu tuh amazing, terululala, teralala, trilili. Maksudnya, kalau bisa dia mau dandan keluar kayak kalau mau ke mall atau mau keluar kemana gitu ya, itu di dandan, minimarket. Iya, dandan teralala, trilili, ulala gitu. Tapi kalau di rumah enggak. Kan aku terus bertanya, kenapa kalau kamu di rumah enggak? Ya kan enggak dilihat siapa-siapa. Jangan salah. Yang beliin makeup siapa? Bapak ibunya? Iya bisa jadi. Enggak, suaminya. Masa ada juga yang temanku cerita, dia cerita kalau suaminya pengen nananini,
tapi istrinya dandan gitu. Nah ini. Oh, Berhubungan suami istri. Ngono lho. Ngomongnya ini banget ya, vulgar sekali. Nah, tapi ya, tapi dia nggak mau, katanya apa sih ribet banget gitu. Padahal coba lagi, saya tanya kepada Anda semua, ibu-ibu, wahai ibu-ibu, makeup yang beliin siapa? Terus kamu mau kelihatan cantik di depan siapa? Tolong resapi perkataan saya ini. Karena sebenarnya yang tolong backsound nanti habis ini editing, tolong backsound bagian saya ngomong ini di kayak bukan yang itu, yang kayak konten sedih-sedih itu loh, yang kayak yang gitu, emang haru biru gitu. Ibu-ibu, makeup yang beliin siapa? Terus kamu mau kelihatan cantik di depan siapa? Ngeresapi. Tapi berarti kita harus tahu prioritas kita sebenarnya untuk siapa. Kalau dulu kita masih lajang, oke. Misalnya kita buat mencari pasangan yang terbaik. Betul. Atau mungkin kalian yang bekerja, kayak banyak pekerjaan yang memang menuntutkan kita untuk selalu berdandan seperti kayak misalnya kerja di perbankan, karena emang bertemu dengan banyak nasabah. Klien, terus kemudian juga kerja sebagai marketing, kan ketemu dengan klien, bagaimana representasi diri kita. Kalau misalnya kloprot kan ya nggak mungkin kan, gitu. Terus tapi kalau misalnya sudah berumah tangga, kita harus ingat prioritas kita pertama adalah suami. Karena wahai ibu-ibu, pelakor sekarang cantik-cantik. Ngomongin saya. Frontal. Pak Anang, Pak Bobi. Gitu. Sebenarnya nggak cuma pelakor sih, sebenarnya kayak banyak banyak orang kayak cowok-cowok kan juga sering kayak scroll cewek-cewek cantik, terus kita jadi ngapain kamu scroll artis-artis Instagram itu? Anya Geraldine. Pak Bobi, perhatikan. Pak Bobi suka Anya Geraldine juga. Itu kayaknya idaman semua laki-laki sih. Ya gitu. Tapi kan nggak. Kalau konten ini sukses, ntar kita ketemuin yuk sama dia. Boleh. Tapi nggak usah bawa suami. Banyak. Tetap ya kebutuhan konten ya nomor 1. Oke, gitu terus. Ya intinya gitu kita bahas sih. Lagi? Dijaga baik-baik hubungannya, termasuk hubungan sama diri kita sendiri, sayangi diri sendiri, kemudian lihat lagi prioritasnya buat siapa. Kalau memang buat suami ya harus benar-benar all out gitu. All out. Nggak mesti yang all out yang harus dandan kayak lenong gitu, enggak sih. Kayak kita dandan tipis, minimal muka kita harus fresh ya. Kayak suami pulang kerja kita sambut dengan fresh, kita wangi gitu kan. Suami pulang kerja jadi kayak aku butuh tempat berteduh baby. Oh my god. Nah gitu. Oke. Jordan. Oke, sudah. Oke, gitu. Ini ngomong lantur tapi insya Allah ada manfaatnya. Iya, semoga berfaedah ya, walaupun banyak mungkin yang unfaedah tapi. Tadi Pak Bobi udah begini soalnya guys. Oh ya oke. Oke. Edit. Oke, gitu bincang-bincang kita kali ini. Kalau misal kalian suka jangan lupa like, subscribe dan komen. Thank you. Salam Mama Cucu. Mama cuap-cuap. Ha.